Kalau di Rupiah itu sekitar 10.000, 10.000 sih. 100 ribuan lah, 100 ribuan itu. Kalau jantung pisang di sini 100.000 harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya, saya bersama dengan Mas Aris ya, ditemani dengan Mas Aris yang ganteng. Halo Mas Aris. Halo. Oke. Kebetulan hari ini kita pulang gasik ya jam 5 tadi. Oke, dalam video ini saya akan berbincang bertanya sama Mas Aris nih. Eh, Kalau sekarang kan 2023 ya, untuk UMK Korea Selatan udah naik. Jadi berapa ya Mas Aris ya? 9.000. Iya, 9.620 teman-teman. Naik 500 ya Mas Aris. Naik 500 kayaknya. Seneng gak Mas Aris? Lumayan loh, itu kan dikali per jamnya. Iya lumayan. Lumayan lah. Mending naik daripada malah turun. Oke. Oke. Buat Mas Aris ya, kalau Mas Aris kan ada yagannya. Saya kan sama Juganman ya, atau kerja siang. Kalau Mas Aris enak gak sih yagan sih Mas Aris? Ya kan itu capek. Mau gaji berapapun tetap rasanya capek. Iya. Kalau dipikir ya kan itu nggak enak. Tapi kalau udah nerima gajinya, ya capeknya ketutup sama gajinya lah. Beli iPhone ya Mas. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau yagan itu kan kerja malam, Jugan itu kerja siang. Kalau saya cuma siang karena saya ngelas ya teman-teman, nggak boleh malam. Jadinya sebenarnya sih boleh, cuma kan mungkin karena kita kirim barangnya itu siang ya, butuhnya juga siang. Dan juga kalau malam itu banyak yang bisa buliang atau rawan sekali barangnya itu rusak teman-teman. Jadi kita itu saya ya kerjanya siang, kalau Mas Aris itu malam karena pagi hari itu harus kirim barang gitu ya. Itu harus kayak gitu. Kalau Mas Aris sendiri ya Mas Aris ya? Kalau saya kerjanya sendiri, itu malah lebih capek. Ya enaknya bebas, nggak ada yang ngawasin. Kan kalau punya Mas Aris itu kerja malam sendiri teman-teman. Eh, Ya emang capek sih, tapi kan enaknya itu enggak itu loh, enggak diawasin sama atasannya, diawasinnya lewat CCTV ya kan mending. Oke, kita bahas UMR ya, atau upah minimum ya. Di Korea Selatan itu udah naik sekitar 500-an lebih dikit lah. Jadi 9.620 won ya per jamnya. Alhamdulillah lah ya buat teman-teman. Itu kalau di rupiah, kalau kursnya 10 ya sekitar 9.600-an lah per jam ya. Jadi kalau sekitar sebulannya itu gaji pokok ya bisa sampai 2 jutaan. Ya, syukurlah. Kalau di Korea saya mau tanya nih sama Mas Aris. Buat pengeluaran itu kalau dibikin minim sama yang boros itu berapa sih Mas Aris? Ya kalau masalah pengeluaran, berbahagialah sama orang yang tidak merokok. Orang tidak merokok itu hemat. Biasanya kalau orang merokok berat itu biasanya 600-an lah, 600-an per bulan itu kurang lebih segitu. Ya. Untuk orang yang rokoknya tidak terlalu ngebet ya, nggak kayak spur gitu, 500-an gitu, 500-an. 500-an juga masih kurang. Ya sekitar 600 lah untuk orang merokok. Kalau saya kan nggak merokok, jadi ya pengeluaran ya Lumayan ya. bisa saya kontrol sendiri. 350 itu loh bisa satu bulan. Ya Itu tapi bisa ya kalau minim ya. iya kalau minim itu bisa Kalau 350. maksimal ya berapapun juga. Ya, Kalau buat makan lah ya. kan buat makan sama buat biasanya tagihan listrik, tagihan gas. Kalau masalah makan kan bisa dikontrol. Kalau rokok kan nggak bisa. Iya, betul sekali. Jadi buat teman-teman ya, kalau pengen tahu di Korea itu berapa sih, itu kalau pengeluaran paling besar ya berapapun juga habis itu ya. Kalau di minim ya, kalau tahun kemarin ya 2022 sekitar 400-an itu udah lumayan lah, udah bisa buat makan ya kan. Itu
pengalaman saya mungkin sekarang kalau masih baru sih ya. Kalau saya tanya sama teman-teman yang udah lama di sini sih sekitar 600 lah, 600 ribuan itu udah cukup ya buat makan di sini sehari-hari kayak gitu ya. Kalau misal teman-teman pengen ngirit lagi juga bisa ya. Itu caranya teman-teman itu nanam sayuran sendiri. Nanam sayur sendiri di sini terus nanam padi gitu ya. Itu lebih ngirit lagi. Di sini semuanya serba beli ya, harus beli. Harga kalau di Indonesia eh jantung ya, jantung pepaya itu kan jantung pepaya apa, Riz? Jantung pepaya. Ya, emang jantung jantung pisang apa ya? Pisang. Mau apa itu bahasanya? Ya, jantung pisang, jantung pisang. Jantung pisang. Kalau jantung pisang di Indonesia kan murah kan, 2.000 atau 3.000 udah dapat. Kalau di sini berapa, Riz? Di sini 9.000. Kalau di Rupan itu sekitar 10.000. 10.000 sih. 100 ribuan lah. 100 ribuan itu. Kalau jantung pisang di sini 100.000 harganya, teman-teman. Jantung pisang di sini 100.000 itu saya tadi mau pengen beli sebenarnya tapi pikir lagi lah. Cuma pengen masak apa jantung pisang 100.000 di sini ya. Kalau itu malah murah di sini apa ayam ya kan. Ayam cuma 6.000 ya, Riz ya. Ayam cuma 6.000. Tapi kalau telur malah berapa, Riz? Telur itu satu wadah itu 9.000. Sama lah kayak jantung pisang. Oh iya. Sewadah ini. Kalau yang gede 17 oh ya. Kalau yang gede nggak tahu sih. Itu kemarin Ukuran yang normal lah, ukuran yang normal. itu kemarin sih beli berapa? 9.000. 9.000. Itu kan ayam sama telur masih mahal. Telur ya. Telur. Di sini kalau di Indonesia kan biasanya mahal ayam ya kan, Mas Aris? Iya, Mas. 30.000 ayam 1 kilo. Telur 1 kilo cuma sekitar 17.000. Ya kan? Daun pisang aja loh di sini mahal. Dan pisang berapa, Mas Aris? Daun pisang di sini berapa ya? Enggak lihat harganya sih. Tapi kemarin mahal ya. Soalnya di sini cuacanya enggak itu ya buat tanaman pisang enggak bisa ya kan. Jadi mungkin mahal karena di sini harus impor dari Indonesia mungkin. Saya juga kurang tahu kenapa bisa mahal gitu. Kayaknya sih nggak cocok aja sih cuacanya ya. Atau mungkin nggak suka aja ya pisangnya sama di sini ya. Sukanya sama warga Indonesia gitu. Sebenarnya kita harus bersyukur teman-teman buat negara kita Indonesia ya. Karena di sana sayuran juga murah. Kangkung aja di sini 4.000. Tanamnya juga mudah. Apanya? Menanam tumbuhan. Iya, nanam sayur mudah ya Mas Aris ya. Pokoknya enak lah. Di sini ya ada plusnya, ya ada minusnya ya kan. Plusnya ya kan itu sendiri udah tahu lah ya. Di sini kerjanya itu ya emang berat ya, tapi gimana lagi kita harus bisa untuk mandiri ya kan, dipaksa untuk mandiri supaya ya tahu sendiri di Indonesia kan kita cari duit ya gampang-gampang susah sih ya. Jadi kita harus pergi ke Korea gitu untuk ya nabung lah celengan gitu. Nggak apa-apa teman-teman yang udah di Korea juga semangat ya. Kalau kita pengeluaran ya berapapun ya pasti habis di sini, apalagi barang-barang brand ya Mas Aris ya. Banyak sekali di sini. Dan juga negaranya juga termasuk bebas teman-teman, jadi ya ada enaknya ada nggak enaknya. Kalau misal kita mau ada dua pilihan sih ya Mas Aris ya. Mau pilih yang benar atau yang salah itu di sini bisa gitu. Jalurnya ada dua karena harganya itu juga selisihnya sedikit, kayak semisal alkohol ya kan, soju gitu. Sama air putih juga sama ya Mas Aris ya. Malah lebih murah. Malah lebih murah alkohol itu malah. Iya ya kan, malah lebih murah alkohol di sini. Jadi itu ada pilihan lah di sini. Yang di Indonesia kan itu ada batasan ya kan, ada aturan juga. Di sini emang ada aturan, tapi kan semua itu ada batasannya juga gitu. Ada aturan yang digaris bawahi gitu loh. Emang di sini emang ketat sih aturan ya kan. Ya, semisal sampah ya, buang sampah sembarangan gitu itu bahaya sekali teman-teman di sini. Kayak kemarin sampah aja ya, saya kan ada satu ini tempat wadah. Itu ada sampahnya sampah kotoran kayak gitu loh ya, nggak boleh kayak kaleng itu nggak boleh jadi satu teman-teman. Di situ nggak boleh jadi satu di pabrik saya itu dimarahin sama mandornya kemarin.
kemalaman saya kayaknya katanya nggak boleh. Apakah di Indonesia kayak gitu ya? Saya bilang ya emang di Indonesia saya ya jujur ya di tempat saya di sana desa saya emang kayak gitu kan pakai tempat kantong kresek udah apa aja jadi satu di sini harus dipisah-pisah teman-teman. Kayak Mas Aris apa nih yang mau disampaikan nih buat teman-teman yang di Indonesia atau yang di Korea nih yang misal nih kan ada mau ujian ya kan ada mau ujian nih besok udah ujian apa belum sih Nggak tahu sih. kayaknya bentar lagi sih atau lagi ya 2023 ini kayaknya 2023 awal lah udah ada ujian semoga aja yang mau ujian semangat ya ujiannya semoga lulus dengan nilai yang maksimal dan berangkat ke Korea negeri ginseng ya dapat uang yang banyak cita-cita supaya nanti pulang ke Indonesia jadi juragan ya amin Mas Aris gimana? Untuk pemula yang kesini nanti jangan nangis, ya jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis kayak mas senior saya katanya di sini nangis kayak di marahin nangis di rumah di sini di asrama gitu. Kalau saya belum nangis. Saya cuma malah yang nangis malah orang Koreanya. Saya dikatain orang gila. Itu nggak apa-apa biar kita itu kenal aja ya biar nggak terlalu sepaneng gitu. Sebenarnya sih sakit hati ada. Saya malah dikatain seperti apa? Mermut atau tokek sih? Matanya mirip tokek atau mirip mermut itu. Iya kayak soalnya orang di sini tuh kalau ngomong itu kadang kadang bener. Eh, ya bahan pengalaman aja lah ya kalau teman-teman mau ke sini ya ya harus sabar aja gitu ya dinikmatin aja dulu ya kan kalau kita mau pengen pindah ya pindah aja kalau sebenarnya sih nggak apa-apa pindah tapi kan ya sebaiknya ya ya kita ini dulu lah berlatih ya adaptasi ya kan kita juga di negeri orang paling tidak ya sebulan 2 bulan iya sementara atau enggak sama di luar sana juga eh ada pabrik yang lebih baik jadi yang lebih buruk juga ada gitu ya jadi teman-teman tetap berusaha yang maksimal aja kita kerjakan juga bahwa negara teman-teman soalnya kalau orang Korea itu mandangnya itu langsung negara gitu teman-teman kalau misal teman-teman perilakunya buruk ya atau kurang baik atau yang tidak menyenangkan itu langsung mengancam loh orang Indonesia gitu apakah orang Indonesia seperti itu semua kayak kemarin aku juga ditanya ya Mas Aris ya teman saya itu ada selisih jam lah jam kerjanya itu ada yang kurang pas gitu mungkin ya dan itu terlihat oleh CCTV ya Mas Aris ya dan itu langsung kita itu sebagai teman langsung ditanya gitu apakah orang Indonesia kayak gitu semua terus saya juga udah bilang tidak ya tidak semua orang Indonesia tidak kayak gitu semua orang Indonesia itu kerjanya itu yolsimi atau sungguh-sungguh saat bekerja gitu ya Mas Aris ya terus dia itu kayak gak percaya gitu tapi nggak apa-apa ya kan dia itu juga cuma bercanda saya tahu jadi buat teman-teman buat perhatian aja kalau misal Korea gitu ya ya jaga nama baik negara gitu ya mungkin pengen pindah ya nggak apa-apa pindah gitu ya tapi tetap pindahlah dengan cara yang terhormat atau mungkin pindah dengan aturan-aturan yang pas gitu ya Mas Aris ya soalnya negara itu di sini membawa nama baik negara gitu loh buat adik-adik juga nanti kedepannya kan biar lancar toh kita senang juga kalau misal banyak warga negara ke sini jadi banyak yang jadi juragan ya Mas Aris kayak gitu saya juga di sini ada orang Vietnam ya itu bahasanya juga masih kurang kurang sedikit pintar ya karena itu eh, ya gak tahu lah itu swasta atau nggak tahu ya Mas Aris ya bahasanya itu sangat kurang ini ya dan itu juga orang Koreanya itu langsung penting penting Mas Aris ya Penting. Kalau ada yang ngomong gini misalnya, ngapain belajar bahasa Korea lagi? Toh di sana beda. Beda itu bedanya cuma sedikit. Bisa cuma logat. Ya, yang penting ya
Pokoknya belajar lagi. Misal kamu disuruh gini-gini, kok kamu nggak tahu, gitu kan? Kalau misal itu di posisi kamu ya pasti marah, itu kan biasa. Nggak paham bahasa itu parah sih menurutku. Saya juga yang pertama kan kita bahasa penting teman-teman, memang harus penting. Ya, yang pertama ya kita sampai Korea lah ya, itu harus pinter bahasa teman-teman. Gunanya kita ujian ya emang harus pinter bahasa karena namanya juga di sini kita kerja di negara orang lain ya Mas Haris ya. Bukan di negara Indonesia ya kan nggak senangnya sendiri. Di sini kerja nggak itu sungguh-sungguh teman-teman. Kita itu di sini jadi kuli ya kan cara itunya itu kayak gitu nggak usah jadi sok inilah karena di sini tuh juga kita kerja di negeri orang gitu ya berusaha yang terbaik aja buat teman-teman ya ini sekedar motivasi atau semangat dan juga pengalaman saya di sini karena kalau semisal kita kurang tahu bahasa ya kayak saya ini saya jujur saya masih kurang banyak sekali belajar saya tuh malu sendiri teman-teman ya kan misal disuruh ini atau misal mau bilang ini kita nggak tahu kan jadi salah paham ya kan nggak bisa kayak gitu. Terus kalau kayak kemarin kan kayak sekarang ya, bukan kemarin ada orang orang asing lain ya, Vietnam itu bahasanya sangat sangat kurang sekali dan itu orang Korea itu sedikit kurang suka teman-teman. Kalau kita kurang bahasanya jadi itu susah loh ceritanya gitu ya. Kalau misal disuruh apa nggak bisa, disuruh apa nggak bisa kan. Kayak saya juga kan orang Indonesia nggak tahu bahasanya ya kan. Itu jadi menurut saya tetap perlu belajar teman-teman. Kalau kita kurang bahasa ya nanti kita tersesat teman-teman. Bertanya kita nggak bisa ya kan. Toh juga kalau kita pinter kan kembali lagi ke buat kita ya kan ya Mas Arisa. Nanti kita enak ya kan. Bisa ngobrol-ngobrol enak ya kan. Sebenarnya orang Korea itu baik ya Mas Aris ya. Baik asal kita bisa cara untuk membuat dia itu baik asal kita bisa membuat caranya lah ya. Kayak gitu. Yang penting jangan terlalu dekat soalnya ya tahu sendiri lah ya dia kan sedikit sedikit ini sih sama orang asing gitu loh. Tetap aja kita hormati aja gitu ya kan Mas Aris ya. Gitu. Dan juga buat kita ya TKI ya tenaga kerja Indonesia tetap semangat dan jangan lemah ya kayak teman saya ya cerita aja ya itu kemarin ada yang lemah sampai wifi nggak dikasih terus internet nggak dikasih Mas Ari terus uang makan cuma sedikit itu loh lemburnya nggak ada potongannya gede sampai air itu mati Mas Aris air apa buat mandi air buat mandi itu setiap minggu itu mati karena satu minggu apa ya satu minggu karena itu libur teman-teman jadi sajangnya itu sedikit pelit itu kita itu nggak boleh lemah gitu loh kita kan bener ya kan masa kita nggak mandi kita sebenarnya kita harus ngomong lah pertama dengan cara yang baik-baik kayak gitu kayak saya kemarin di sana Siktang ya makanya banyak yang non halal ya kan itu kita kalau lemah ya kan kita nurutin kayak gitu ya ini bukan lagi ngajarin ya teman-teman ya kita hanya dari pengalaman aja ya itu kalau misal kita lemah gitu ya diam aja kayak gitu diam aja nurut-nurut itu kita semakin di pojokan ya Mas Aris ya semakin diambil aja tenaganya dimanfaatin kita harus kita memberikan kerja yang terbaik misal ya Yolsimi dan sungguh-sungguh kita juga harus diberikan yang fasilitas yang minimal yang pas gitu loh jadi kita itu kemarin sering dikasih yang non halal ya terus kita ngomong teman-teman sama atasan bahwasanya kita itu nggak makan ini tolong dipisahkan ya alhamdulillah sekarang udah dipisahkan sebenarnya Kalau nggak dipisah kita mogok kerja. ya kayak gitu kalau kita nggak dipisah kita langsung mogok dan detik ini pun kita pulang dari sini gitu loh kabur gitu itu langsung yang takut sana gitu teman-teman karena kita itu di sini beli dan juga kita itu ada tanggung jawabnya dari negara gitu loh toh apa susahnya ganti makanan ya kan kita makan cara ininya lah ya bahasa mudahnya lah ya asal kita makan cuma gorengan tempe atau gorengan telur juga udah seneng ya Mas Aris ya kayak gitu nggak pernah muluk-muluk kita bilang kayak gitu ya alhamdulillah orang Korea setuju dan kita dipisahkan sampai sekarang kita makannya halal food dan juga alhamdulillah makannya enak-enak juga ya Mas Aris ya waktu dulu mau sayur cuma ini kimchi sudah lah
Ampun, namun kita harus tetap berani teman-teman ya. Kita sedang bukan lagi ngajarin buat teman-teman tetap kalau misal kita benar ya kita ngomong aja pertama cara yang halus. Kalau misal nggak bisa ya kita harus ada ancaman gitu. Misal kita mogok kerja atau gimana gitu loh. Nggak usah kita terlalu dekat dan kita lemah terus nanti kita diinjak-injak, itu nggak boleh. Kalau misal kita kurang bahasanya gitu ya, kita kan bisa tanya yang seniornya atau mungkin translate atau kita belajar dulu di rumah buat apa yang kita mau sampaikan nanti itu kan bisa. Soalnya kalau misal kurang bahasa, nanti kita itu bisa dibohongin teman-teman. Saya juga bisa aja bohongin kan. Saya ngelas ya, partner saya itu orang Vietnam, bahasanya kurang. Dan otomatis kan kita kerja bareng ya kan, kerja sama gitu ya untuk mencapai target dan lain-lain. Dan saya juga bisa aja bohongin orang Vietnam ini ya kan. Kalau misal kamu disuruh ini ya kan. Saya juga bisa bohongin. Itu kan saya nggak kayak gitu teman-teman. Jadi makanya bahasa itu penting teman-teman. Biar kita itu nggak di kibulin ya, dibohongin gitu teman-teman. Ya Mas Aris ya. Ya begitulah. Oke, mungkin itu aja ya sedikit cerita dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan bisa komentar atau mungkin DM saya di Instagramnya saya udah tertera di YouTube saya ya di deskripsi. Mas Aris juga ada. Mas Aris gimana? Nggak tahu. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki yang halal ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Korea. Dadah. Xin chào. Xin chào Vietnam Mas Aris.